Aduh, baru kemarin bikin video tentang update market, jadi harus update lagi karena support kita jebol. Hai, balik lagi sama aku Ari, selamat datang di channel Koinvestasi. Support yang kemarin kita tandai di $61.000 jebol, dan kira-kira lanjutannya gimana? Masih ngeri-ngeri sedap nggak sih kalau buat masuk ke market? Bagi kamu yang kepo bakal gimana pergerakan Bitcoin habis ini, dan pengen tahu apa sih sebenarnya yang lagi terjadi, tetap stay tune ya. Tapi ingat, ini bukan saran finansial dan tetap do your own research. Jadi, keputusan membeli ada di kalian. Kita cuma membeberkan fakta dan data on-chain buat kamu yang masih menimbang-nimbang buat beli atau enggak. Kemarin Bitcoin turun dari level $65.000 sampai terbawahnya di level $49.000 atau turun sebanyak 24% dalam waktu seminggu. Gara-gara ini, banyak nih yang terlikuidasi dan total likuidasi pada saat weekend minggu pertama bulan Agustus mencapai $1 miliar. Wow, banyak. Usut punya usut, penurunan ini gara-gara ekonomi Jepang yang sedang crash. Rumornya juga Jepang akan menjual bond atau surat utang Amerika yang mengakibatkan penurunan indeks DXY atau indeks harga dolar. Terus ini dibarengin juga dengan whale yang mulai menarik uangnya dari pasar teknologi yang dilakukan Warren Buffett kemarin, memperparah jebloknya perekonomian Amerika. Penurunan ini merupakan yang terparah setelah tahun 2020 saat pandemi COVID, di mana saat itu terjadi penurunan besar sama seperti sekarang di sektor teknologi. Tapi, ada satu rumor yang menjadi angin segar. The Fed dirumorkan akan mempercepat pemotongan suku bunga. Dengan adanya pemotongan suku bunga, maka investor lebih percaya untuk invest di instrumen yang lebih berisiko seperti Bitcoin. Kalau dari sentimen sih terpantau buruk ya, dari pasar saham sampai kripto semuanya lagi merah. Tapi kalau dilihat dari data on-chain, Arkham baru aja ngeluarin laporan kalau institusi besar malah lagi akumulasi Bitcoin. Ditambah, terjadi lebih dari 4 kali print out money ke blockchain dari Tether atau USDT dan Coinbase atau USDC dengan total yang terprint dalam USDC sudah $206 juta. Dan itu baru USDC saja, belum dari Tether. Nah, ini bisa jadi tanda kalau institusi sedang bersiap membeli dengan skala yang besar. Kalau dilihat dari inflow-outflow Bitcoin, terjadi selisih sedikit dari inflow dan outflow-nya dari exchange, yang bisa diartikan investor masih berimbang atau lagi wait and see. Tapi Richard Teng, CEO dari Binance, kemarin bilang kalau ada terjadi inflow uang yang besar atau masuknya uang ke Binance sebesar $2 miliar, dan ini jadi inflow terbesar di 2024. Dan ini belum alt season loh. Dan dari laporan Look On-Chain, sebuah platform blockchain analysis melaporkan ada pengiriman uang ke Cumberland, sebuah market maker dari Tether yang disebar ke beberapa checks di luar. Hal ini bisa jadi pertanda kalau institusi sedang bersiap membeli dalam jumlah yang besar. Kalau dari teknikalnya bisa dilihat garis resistance di area 58.000. Dari video kemarin kita bilang kalau harus wait and see di harga support paling dasar yaitu $61.000 dan harus tunggu konfirmasi apakah makin jeblok atau tidak. Dan bisa dilihat juga di atas kanan ini ada tulisan Dior. Jadi apa? Ya tahu kan harus ngapain kok. Betul sekali teman-teman, keputusan masuk atau tidak tetap di kalian. Tetap bertanggung jawab dengan keuangan masing-masing. Di tanggal 7 Agustus ini, Bitcoin belum bisa tembus garis $58.000. Tapi baru aja nih, Bitcoin tembus resisten terkuatnya di $58.000 dan berhenti di resisten berikutnya di level 60 sampai $61.000. Nah, di sini kita jangan FOMO nih. Karena harga baru aja melonjak tinggi hanya dalam semalam gara-gara Rusia melegalkan mining Bitcoin. Kalau keadaannya kayak gini, kamu harus wait and see dulu. Apakah resistance $60.000 ini kuat untuk dijadikan support? Tapi kalau kamu main spot-spot aja sih nggak apa-apa ya. Ini waktunya akumulasi lagi nih, sebelum Bitcoin terbang lagi ke ATH. Nah, itu tadi update buat market minggu ini sampai minggu depan. Perkiraan sih dari video ini dibuat akan ada flash dump terakhir untuk pump selanjutnya. Nah, kok bisa yakin banget sih Bang? Ya, karena Jepang hampir menuju resesi alias perekonomiannya sedang memburuk dan Jepang salah satu pemegang surat utang Amerika yang besar. Kalau dia ngejual surat utangnya, ya habis deh si dolar, nggak ada fundamentalnya lagi. Dan itu jadi kesempatan orang-orang keluar dari dolar dan pindah ke instrumen lainnya. Ya, contohnya Bitcoin. Kalau kamu ini tim yang udah masuk dari 49.000 atau malah jangan-jangan kamu masuk di $60.000 dan masih nyangkut.
Oh ya, kalau kalian merasa kita ada yang kurang, bisa dong share-share di bawah, dan kita sharing satu sama lain. Dan jangan lupa buat share, like, dan subscribe, karena di Koinvestasi, semua bisa kripto. I and my turf.